Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Oke, semangat ya. Seperti biasa di hari Selasa jumpa lagi dengan Ibu. Kita belajar sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau satu orang anak Ibu pimpin kita dalam doa. Ilham Hendrawan pimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak Ibu udah siap nggak belajar hari ini? Siap. Di atas mejanya nggak ada buku selain buku Sejarah. Buku selain buku sejarah disimpan dulu ya nak. Untuk 2 jam ini kita belajar sejarah Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu absen. Yang namanya Ibu panggil, bilang hadir kalau hadir ya nak. Perhatikan namanya Agus Ri. Hadir, Bu. Oke, Cindy Nayora. Oke. Desi Putriani. Dian Salmiati. Destianti Wulandari. Oke, udah dikeluarkan tadi karena semua bukunya. Oke. Di sini Ibu akan tampilkan sama kalian gambar, atau kita hari ini pakai media PowerPoint ya nak. Nah, jelas gambarnya ke belakang? Jelas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, apa ya tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran kita hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Jadi, setelah nanti kita belajar, anak-anak Ibu harus mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak Ibu harus mampu menjelaskan dampak perkembangan penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi secara tepat. Keempat, anak-anak Ibu nanti mampu membuat review. Jadi nanti kita ada diskusi, kalian membuat review dari suatu permasalahan yang Ibu berikan. Jadi kalian mampu membuat review dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan tujuan yang kelima, nanti kita ada presentasi. Nah, dari presentasi ini nanti anak Ibu mampu mempresentasikan hasil diskusinya dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sampai sini bisa dipahami, nak? Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar. Nih, gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar, gak apa-apa fotonya suaranya. Iya, gambar rakyat pribumi. Benar yang dibilang kawanmu. Gambar yang di depan ini adalah gambar rakyat pribumi. Rakyat pribumi yang mana? Yang di bawah atau yang di atas? Yang di bawah. Rakyat pribumi yang di bawah. Yang di atas itu siapa? Iya, adalah bangsa Belanda. Artinya apa? Kita di bawah menggotong bangsa Belanda. Enak nggak posisi kita? Ingat, ini adalah kolonialisme dan imperialisme. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar karena tentang kolonialisme dan imperialisme. Seberapa susahnya, seberapa menderitanya bangsa Indonesia pada saat dijajah atau dilakukannya kolonialisme oleh bangsa Barat. Sampai sini bisa dipahami, nak? Nah, jadi dari pembelajaran ini, pembelajaran hari ini, Ibu berharap ada motivasi yang kita ambil. Dari pembelajaran ini, anak-anak Ibu mendapatkan motivasi. Kira-kira apa yang aku lakukan supaya kejadian yang serupa tidak terulang? Kira-kira apa yang harus kupertahankan supaya kejadian yang baik bisa terjadi di hari-hari yang akan datang? Ya, yang baiknya kita ambil, yang buruknya jangan kita ambil. Itulah motivasi kita dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang untuk hari ini materi pembelajaran yang akan kita bahas ini, nah, politik dan pemerintahan dan ekonomi. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam 2 bidang aja. Dari bidang politik dan pemerintahan, kemudian dari bidang ekonomi. Jadi anak-anak Ibu, KKM ya, nilai minimal yang harus anak-anak Ibu peroleh
pemerintahan. Pada masa kolonialisme bangsa-bangsa barat datang nih, Belanda, Portugis, Spanyol datang. Mereka melakukan kendali. Ada gambar ibu pilih di sini, ada gambar tangan mengendalikan ada papan kecil. Artinya apa? Bangsa Indonesia dikendalikan oleh Oke, silakan. Jadi bangsa Indonesia dikendalikan oleh bangsa-bangsa barat. Adanya campur tangan. Yang tadinya kita sistem pemerintahan yang kerajaan berubah menjadi lebih modern, yaitu tidak sistem kerajaan lagi, tapi dipilih langsung oleh pemerintahan barat. Nah, sekarang kamu lihat, ini ibu ada gambar. Oke, ini ada gambar. Coba anak ibu amati. Ini gambar apa yang gambar pertama ini? Pelabuhan. Iya, tepat sekali. Ini adalah gambar pelabuhan. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang terdapat di provinsi kita. Pelabuhan yang terdapat di Riau. Nah, kemudian yang kedua ini gambar apa nih? Jalan kereta api. Iya, jalur pembangunan jalur rel kereta api. Yang ketiga nih gambar apa? Surat kabar. Iya, tepat sekali gambar uang. Ini adalah gambar uang yang digunakan pada masa pemerintahan kolonialisme. Apa nama mata uangnya, Nak? Gulden. Datang ke Indonesia untuk menjajah, salah satu contohnya itu ingin menguasai rempah-rempah dengan cara membeli rempah-rempah kita dengan harga yang murah, karena contohnya 1 kilogram lada putih harganya misalnya 2 gulden. Kalau kita rupiahkan, 1 gulden sama dengan 8.500 rupiah. 1 gulden sama dengan 8.500 rupiah. Kalau 2 gulden berarti berapa itu? 17.000. Berarti 1 kilogram lada seharga 2 gulden pada masa kolonialisme. Kalau kita rupiahkan, kita bawakan dalam kehidupan kita masa kini, 1 kilogram itu seharga 17.000. Nah, paham sampai sini ya, Nak? Nah, kemudian ini ada gambar apa nih yang keempat? Bank museum, gedung bank. Iya, ini adalah gedung bank. Gedung bank apa? Ada namanya The Java Bank. Yang kelima, gambar apa nih, Nak? Gambar lambang. Iya, tepat sekali, gambar logo. Logo apa itu? Bank Indonesia. Iya, BI atau Bank Indonesia. Dan yang keenam ini adalah gambar yang sama dengan gambar keempat. Cuman gambar keenam ini gambar zaman sekarang, gambar keempat ini gambar zaman dulu. Nah, sekarang anak ibu mau minta anak-anak ibu untuk mengamati gambar ini dengan baik-baik. Ibu kasih pertanyaan, ya. Jadi ibu kasih permasalahan. Permasalahannya ini, nih, ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama, ya, di bidang politik pemerintahan, semula bentuk pemerintahan Indonesia memakai sistem turun-temurun atau keturunan raja. Namun sejak kedatangan Belanda, Dendels atau Raffles meletakkan dasar pemerintahan menjadi lebih modern, yaitu adanya pembagian pemimpin di setiap daerah. Permasalahannya, coba anak-anak ibu lakukan analisis tentang pengaruh struktur pemerintahan zaman Belanda dengan struktur pemerintahan Indonesia zaman sekarang. Ada nggak pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme? Paham, Nak? Dan yang terakhir, di sini ada tentang perdagangan bebas. Kira-kira perdagangan bebas zaman dulu dengan perdagangan bebas zaman sekarang, ada nggak pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme? Bisa dipahami, Nak? Bisa. Nah, sekarang ibu akan membagikan anak-anak ibu ke dalam 6 kelompok. Ya, Nak? Di diskusinya melalui LKPD, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Ini adalah kelompoknya. Kelompok 1 ada Yesi, Supriya, Desi, Ilham Hendrawan, Rizwan, dan Vika. Kelompok 2, Pina, Ilham A, Ratna, Manda, Wulandari, Rizwan, dan Hiki. Kelompok
Kelompok 3, Cindy, Tiara, Rido, Rahmat, Julia, dan Destianti. Kelompok 4, Yelsi, Novi, Agusri, Mardian, Zulfika, dan Rodan. Kelompok 5 ada Tiara Ayu, Fitri, ada Zamrianto, Nurbaiti, Dian Samiati, dan Tera Teri. Dan kelompok 6 ada Hasriani, Rosita Dewi, Sevo, Lesti, Indah Astuti, dan juga ada Alma. Berarti kelompok 6 gak hadir, ada berapa orang, Nak? 2 ya? 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang gak hadir? Iya, kelompok orang sama. Kelompok 2 ada 1 orang. Oke, Ibu mau anak-anak Ibu silakan bentuk kelompok sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Dempetkan aja mejanya, 4 meja atau 6 meja boleh. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Ini Ibu bagikan LKPD ya, Nak? Ini ada Ibu bagikan LKPD. Ibu bagikan LKPD. Nanti nama anggota kelompokmu kamu tulis di bagian depan. Permasalahan atau bahan diskusinya kamu taruh di bagian belakang. Seperti ini ya, Nak. Nanti kita ada sedikit game. Ada game talking stick. Talking stick artinya siapa yang mendapatkan tongkat, sedikit tongkat. Siapa yang mendapatkan tongkat, nanti dia akan yang berbicara. Nyanyi sama-sama sambil tongkatnya berjalan. Untuk kelompok lain, simak ya, Nak, apa yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Oke, kepada kelompok yang nomor 2, tampil pertama, Ibu mohon untuk maju ke depan, tampilkan hasil diskusi kalian. Kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang lainnya perhatikan ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kerajaan ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah, tetapi seperti telah disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dan Les telah dilakukan pembaruan bidang polisi dan administrasi pemerintahan. Dan Les telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda. Di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, ini adalah hasil dari kelompok 2, hasil diskusi mereka. Kepada anak-anak Ibu kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kepada kelompok 5. Oke, kelompok 2 silakan duduk kembali. Kelompok 2, catat pertanyaan dari kelompok 5 ya, Nak. Kepada kelompok 5, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa Raffles melakukan perubahan struktur pemerintahan di Hindia Belanda? Oke, mengapa Raffles melakukan Perubahan struktur pemerintahan di Hindia Belanda. Kalian
hasil diskusi kami tentang analisis pengaruh dari penduduk bangsa Barat terhadap perdagangan yang terjadi saat ini. Perdagangan bebas dilakukan, maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga ke Priangan. Hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Ada yang bertanya? Oke, kepada kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Catat Diana, kelompok 6. Catat apa yang ditanyakan oleh kelompok 1. Oke. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 6. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi uang pada masa penjajahan Belanda? Baiklah, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sistem ekonomi uang adalah sistem ekonomi di mana penjajahan Belanda menggunakan uang sebagai sarana. Apakah kelompok 1 menerima jawaban kami? Ya. Apakah kelompok 1 menerima? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Saya mewakili dari kelompok akan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengaruh dari pendudukan bangsa Barat terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh dan baiklah, itu hasil diskusi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Kepada kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Oke, kelompok 3. Silakan berdiri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut teman-teman, apa dampak positif dalam bidang ekonomi dari pendudukan kolonial bangsa Barat? Jawabannya, bangsa Indonesia mengenal sistem perbankan dan sistem uang. Apakah kelompok 3 bisa menerima? Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu perhatikan kalian berdiskusinya saling tukar pikiran, saling bekerja sama. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, kita sudah selesai diskusi. Sekarang kita mau masuk permainan game ya. Namanya tadi Bu bilang adalah talking stick atau tongkat berbicara. Sambil tongkatnya dijalankan, sambil kita bernyanyi sebuah lagu. Di mana tongkat ini berhenti, yang dapat tongkat itu harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa kelas 11? Bisa. Nah, lagu yang pertama kali kita nyanyiin lagu apa? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Bisa semua karena? Bisa. Ini ya tongkatnya ya. Ya. Nanti Ibu bilang stop. Ibu kasih pertanyaan. Semuanya bernyanyi. Yang gak ada suaranya, Ibu langsung pilih yang jawab pertanyaannya. Ke sana, ke samping. Oke. Arahnya dari temanmu ke samping, oper lagi ke belakang sambil kita bernyanyi. Harus semangat ya nak. Garuda Pancasila, dua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara. Mardian dapat pertanyaan dari Ibu. Oke, pertanyaan Mardian adalah pertanyaan untuk Mardian. Bagaimana cara pemerintah kolonial Belanda dalam melakukan perluasan wilayah jajahannya? Dengan melakukan penjajahan dan pemaksaan terhadap negara. Dengan melakukan penjajahan dan pemaksaan. Tepuk tangan untuk Mardian. Lagu yang kedua, Mardian oper sama temannya lagi ya.
Rizaldi. Pertanyaan untuk Rizwan Rizaldi adalah, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri terdapat dualisme pemerintahan. Apa-apa aja dualisme pemerintahannya, Rizwan? Pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Betul, anak ibu. Oke, yang ketiga, nyanyi lagu apa kita? Dari Sabang sampai Merauke. Rizwan Alper sama Ilham ya. Dari Sabang sampai Merauke, dua-dua ya. Dari Sabang sampai Merauke, bergeser pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku. Oke. Pertanyaan untuk anak ibu adalah, pada masa pemerintahan kolonial, perkembangan ekonomi didukung oleh faktor apa? Transportasi dan komunikasi. Betul anak ibu? Oke. Sekian permainan game dari ibu. Sampai sini senang gak nak? Oke. Selanjutnya, karena pembelajaran kita sudah mau selesai, di sini ibu ada bagikan soal tes pengetahuan kalian dari kegiatan kita hari ini ya nak. Jadi, tulis jawabannya di kertasnya, tulis nama dan identitas. Tulis identitasnya nomor 1. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik pemerintahan dan juga dalam bidang ekonomi. Sekarang kita sudah ada di kegiatan penutup pembelajaran kita hari ini ya nak. Jadi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada anak-anak ibu yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, kepada Tiara Ayu. Kolonialisme dan imperialisme mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Oke, kata teman kita Tiara Ayu, kolonialisme dan imperialisme mempunyai dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Benar ya kesimpulannya, tepuk tangan untuk Tiara Ayu. Nah, ada yang bisa melengkapi kesimpulan dari Tiara Ayu? Oke, kepada Rahman Rocky. Dampak positifnya adalah Indonesia bisa mengenal sistem perbankan dan sistem perdagangan bebas. Dan dampak negatifnya, banyak masyarakat Indonesia yang meninggal karena kerja paksa yang dilakukan oleh kolonial. Setuju dengan teman kita Rahmat? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, senang nggak? Senang. Ya, jadi bisa dipahami materinya anak-anak ibu? Ibu berharap materinya tidak masuk kanan, keluar kiri, tapi ada pemahaman, ada ilmu baru yang kalian dapat dari materi hari ini. Oke, kesimpulannya tadi sudah ya nak dari teman-teman kita. Jadi jangan lupa di pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang masih dampak kolonialisme dan imperialisme, tapi dalam bidang sosial budaya dan juga pendidikan. Oke, hanya sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Kita minta teman kita Rahmat untuk pimpin dalam doa. Oke, kepada Rahmat dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang kelas 11. Siang, Bu.